Seorang milioner terkejut ketika mendengar pembantu gadis miskinnya menelpon dan berbicara lancar dalam bahasa Inggris. Siapa sebenarnya gadis itu? Dan rahasia apa yang ia sembunyikan? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Di sudut kota megah yang penuh gedung tinggi dan jalanan berlampu malam, berdiri sebuah rumah besar bergaya klasik. Dindingnya putih bersih, pagar besinya tinggi, taman di depannya tertata rapi, dan air mancur kecil di tengahnya memantulkan cahaya rembulan. Rumah itu milik seorang pria muda bernama Arman, seorang milioner yang sukses di usia 35 tahun. Namun, di balik segala kemewahan dan harta yang dimilikinya, ada kesunyian yang tak bisa dibeli dengan uang. Arman tinggal di rumah besar itu bersama ayah dan ibunya yang sudah lanjut usia, serta seorang putri kecil berumur 5 tahun bernama Zahra. Seorang gadis kecil yang manis, lincah, dan sangat mirip dengan almarhum ibunya. 5 tahun lalu, dunia Arman berubah. Istrinya, wanita yang sangat ia cintai, meninggal dunia saat melahirkan Zahra. Sejak hari itu, hatinya tertutup rapat. Ia bekerja keras siang malam, seakan ingin menutupi luka yang terus menganga. Setiap pagi, Arman berangkat ke kantor dengan jas rapi dan tatapan kosong. Ia sukses memimpin perusahaan besar, tapi di matanya, kebahagiaan hanyalah cerita masa lalu. Di rumah, Zahra tumbuh tanpa belayan kasih seorang ibu. Ia hanya mengenal ayah yang sibuk, dan kakek nenek yang mencoba memberi hangat dalam segala keterbatasan. Malam-malam di rumah itu terasa hampa. Kadang terdengar suara tangis Zahra di kamarnya yang sunyi. Gadis kecil itu sering memeluk boneka lusuh peninggalan ibunya, sambil berkata lirih, "Ayah, kapan ibu pulang?" Arman hanya terdiam. Setiap kali mendengar kata itu, hatinya seolah disayat. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa kembali. Namun hidup terus berjalan. Arman berusaha menjadi ayah yang baik, meski sering gagal karena tenggelam dalam pekerjaan. Ia ingin Zahra bahagia, tapi entah bagaimana, ia sendiri belum berdamai dengan masa lalu. Suatu pagi, ketika sinar matahari menerobos jendela besar ruang makan, ibunya memandang Arman dengan lembut. "Men," ucap sang ibu pelan, "Zahra butuh sosok yang bisa merawat dan menemaninya. Rumah ini terlalu besar kalau hanya diisi kesedihan." Arman diam. Ia tahu ibunya benar. Tapi hatinya belum siap membuka lembaran baru. Hari itu berlalu dengan sunyi. Hanya terdengar suara burung di halaman dan langkah kaki Zahra yang berlari-lari kecil di lantai marmer. Arman berdiri di balkon lantai 2, menatap langit biru yang luas, berusaha menenangkan pikirannya. Dan di sanalah, tanpa ia tahu, takdir sedang menulis babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan dimulai dari seorang gadis sederhana, yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan masuk ke dalam hidupnya. Pagi itu, suasana rumah besar keluarga Arman terasa berbeda. Udara masih sejuk, matahari baru saja muncul, dan dari dapur terdengar suara lembut ibunya berbicara dengan seseorang. Arman yang baru turun dari kamar menghentikan langkahnya di tangga, lalu menatap ke arah ruang tamu. Di sana, duduk seorang gadis muda dengan pakaian sederhana dan wajah teduh. Wajahnya bersih tanpa riasan, jilbabnya polos berwarna krem, dan matanya menunduk sopan. Tangannya tampak menggenggam erat sebuah tas kain kecil. Ibunya memperkenalkan, "Men, ini Aisyah. Dia datang melamar jadi pembantu di rumah kita." Arman menatap sekilas, lalu mengangguk singkat tanpa banyak bicara. Dalam pikirannya, pembantu datang dan pergi adalah hal biasa. Tapi entah mengapa, pandangannya tertahan sesaat pada tatapan mata gadis itu yang begitu jernih, seolah menyimpan sesuatu yang dalam. Aisyah berbicara pelan, suaranya lembut dan bergetar, "Saya hanya ingin bekerja, Bu. Saya siap melakukan apa saja yang halal. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Kata-kata itu membuat ibu Arman terdiam. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan di balik kalimat sederhana itu. Tanpa banyak pertimbangan, sang ibu langsung menerimanya bekerja hari itu juga. Sejak hari pertama,
Aisyah menunjukkan kejujuran dan ketekunan yang jarang ditemukan. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah tanpa mengeluh, dan selalu mengucapkan salam setiap kali bertemu. Bahkan Zahra, putri kecil Arman yang biasanya pemalu, langsung akrab dengannya. "Bunda Aisyah, ayo main," seru Zahra suatu sore di taman belakang. Aisyah tersenyum lembut, duduk di rumput, dan membantu Zahra membuat bentuk hati dari bunga-bunga yang gugur. Dari jendela ruang kerja di lantai 2, Arman melihat pemandangan itu tanpa sengaja. Ia tertegun. Sudah lama ia tidak melihat Zahra tertawa seperti itu. Ada kehangatan yang mulai terasa di rumah ini, sesuatu yang lama hilang sejak kepergian istrinya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aisyah menjadi sosok yang dicintai seluruh penghuni rumah. Ia tak hanya pandai bekerja, tapi juga rajin beribadah. Setiap subuh, suara lembutnya terdengar membaca doa di ruang tamu. Setelah itu, ia menyiapkan sarapan dengan penuh kesabaran. Namun, meski begitu banyak kebaikan terpancar darinya, Arman tetap menjaga jarak. Ia masih memandang Aisyah sebatas pembantu rumah tangga. Setidaknya, itulah yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Tapi takdir, sekali lagi, punya cara halus untuk menggerakkan hati manusia. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Langit gelap, dan rumah sudah sepi. Saat melewati dapur, ia mendengar suara samar dari halaman belakang. Suara Aisyah. Gadis itu sedang berbicara lewat telepon. Yang membuat Arman terkejut bukan karena ia berbicara, tapi karena bahasa yang digunakan. Bahasa Inggris, dengan pengucapan yang sangat lancar. Nada suaranya tenang, penuh kepercayaan diri, seperti seseorang yang terdidik tinggi. "I'm fine. I'm working now. Yes, everything is okay. How is your research abroad?" Begitu yang terdengar dari balik tembok. Arman berdiri membeku di tempatnya. Seorang pembantu berbicara seperti seorang akademisi. Ia tidak ingin salah paham, tapi rasa penasarannya tumbuh begitu cepat. Siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana ia berasal? Tanpa sadar, malam itu Arman menatap bulan yang menggantung di langit, dengan pertanyaan yang belum punya jawaban. Dan sejak saat itu, dalam diam, rasa ingin tahunya terhadap Aisyah perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Aisyah kini telah menjadi bagian penting dari rumah besar itu. Ia tidak hanya bekerja, tapi juga membawa suasana baru yang menenangkan. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tawa Zahra dan aroma masakan hangat yang selalu terhidang setiap pagi. Setiap kali Aisyah tersenyum, entah mengapa, ada rasa damai yang menyebar di seluruh ruangan. Ibu Arman sering berkata pelan kepada suaminya, "Sejak Aisyah datang, rumah ini seperti hidup kembali." Sang ayah hanya mengangguk setuju sambil tersenyum kecil. Zahra, putri kecil Arman, makin hari makin dekat dengan Aisyah. Ia sering tertidur di pangkuan gadis itu sambil mendengarkan dongeng sebelum tidur. Aisyah menceritakan kisah-kisah penuh nilai tentang kesabaran dan keikhlasan. Suatu malam, Arman lewat di depan kamar anaknya dan tanpa sengaja mendengar percakapan kecil itu. "Aku rindu ibu, Bunda Aisyah," kata Zahra dengan suara pelan. Aisyah membelai rambut halus gadis kecil itu, lalu menjawab lembut, "Kalau kita berdoa dengan tulus, Allah akan tenangkan hati kita. Ibumu pasti bahagia di sana melihat Zahra tumbuh jadi anak yang baik." Zahra tersenyum, lalu memeluk Aisyah erat sebelum tertidur. Arman terdiam di balik pintu. Ada sesuatu yang menggetarkan di hatinya. Kata-kata Aisyah terasa sederhana, tapi menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Keesokan paginya, Aisyah seperti biasa menyiapkan sarapan. Tapi kali ini, Arman memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Cara Aisyah bekerja begitu tenang, penuh hormat, dan tidak pernah tergesa. Setiap gerak tubuhnya mencerminkan ketulusan. "Terima kasih, Aisyah," ucap Arman singkat. Aisyah menunduk sopan, "Sama-sama, Tuan." "Panggil saya Arman saja," balasnya cepat. Aisyah tampak canggung, tapi tersenyum kecil. "Baik, Tuan Arman." Hari itu, untuk pertama kalinya, suasana makan pagi terasa lebih hangat. Zahra bercerita tentang sekolah, Aisyah mendengarkan sambil tertawa kecil, dan Arman, hanya dia menatap mereka berdua, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kebersamaan.
Namun, di tengah kehangatan itu, rasa penasaran Arman terhadap Aisyah makin kuat. Ia tidak bisa melupakan kejadian malam itu, ketika mendengar gadis itu berbicara lancar dalam bahasa Inggris. Ia ingin bertanya, tapi selalu mengurungkan niatnya. Sampai suatu sore, kesempatan itu datang sendiri. Arman pulang lebih cepat dari kantor. Ia berjalan melewati ruang tamu dan melihat Aisyah sedang membantu Zahra mengerjakan tugas sekolah. Di meja, terbuka buku pelajaran bahasa Inggris. Arman berhenti, memperhatikan dari jauh. Cara Aisyah mengajar begitu sabar dan lembut, membuat Zahra tertawa setiap kali salah mengucap kata. "Good job, Zahra," ucap Aisyah sambil menepuk pelan bahu gadis kecil itu. Arman mendekat, tersenyum, lalu berkata pelan, "Sepertinya kamu sangat pandai bahasa Inggris." Aisyah menatapnya sebentar, raut wajahnya berubah sedikit gugup. "Sedikit saja, Tuan. Dulu saya sempat belajar." Arman menatap lebih dalam. "Sempat belajar? Maksudmu di mana?" Aisyah terdiam sejenak. Pandangannya menunduk. "Nanti saja saya ceritakan, Tuan Arman. Sekarang saya mau lanjut bantu Zahra dulu." Arman mengangguk pelan, walau dalam hatinya ada rasa ingin tahu yang makin membara. Ia tahu, gadis ini menyimpan sesuatu. Bukan rahasia buruk, tapi sesuatu yang membuatnya berbeda dari gadis kebanyakan. Malam itu, ketika seluruh rumah tertidur, Arman duduk di ruang kerja sendirian. Hujan turun pelan di luar jendela. Ia menatap foto mendiang istrinya di meja, lalu bergumam lirih. Apakah ini cara Allah menuntunku menemukan arti baru dalam hidup? Namun Arman tahu satu hal, sesuatu sedang berubah di hatinya. Dan perubahan itu dimulai sejak hadirnya seorang gadis bernama Aisyah. Malam itu, langit tampak gelap, hanya cahaya rembulan samar yang menyelinap di selatirai besar ruang tamu. Rumah sudah sepi. Zahra tertidur pulas di kamarnya, begitu juga kedua orang tua Arman. Namun Arman masih terjaga. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sudah beberapa hari ini, bayangan tentang Aisyah terus hadir di benaknya. Bukan hanya karena kehadirannya yang membawa kehangatan, tapi juga rasa penasaran yang tak pernah terjawab. Siapa sebenarnya gadis itu? Dari mana ia belajar berbicara bahasa asing dengan begitu fasih? Pukul 9 malam, Arman berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat melewati koridor belakang, langkahnya terhenti. Dari arah taman terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang berbicara. Suara itu lembut, tenang, tapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Ia mengenal suara itu. Aisyah. Arman mendekat perlahan ke arah jendela dapur yang terbuka setengah. Dari sana, terlihat Aisyah duduk di bangku taman sambil memegang ponsel. Dan ya, gadis itu sedang berbicara dalam bahasa Inggris. Ucapannya mengalir lancar, tanpa ragu. "I'm fine, really. I just need some time to stand again. Yes, I'm working in a good place now. Tere kind people. How was your research abroad?" Arman terpaku. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Cara Aisyah berbicara, nada suaranya, begitu profesional. Ia bukan sekadar tahu bahasa Inggris, tapi menguasainya seperti seseorang yang pernah belajar secara serius. Setelah beberapa menit, Aisyah menutup teleponnya dan menatap langit malam. Suara napasnya terdengar pelan, seperti sedang menahan sesuatu di dada. "Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku sombong dengan masa lalu," ucapnya lirih. Kata-kata itu menembus hati Arman. Ia merasa sedang mendengar rahasia yang seharusnya tidak ia dengar. Keesokan paginya, saat sarapan, suasana terasa berbeda. Aisyah tampak seperti biasa, ramah, tenang, dan bekerja dengan sepenuh hati. Tapi bagi Arman, semuanya kini terasa misterius. Ia ingin bertanya, tapi ada rasa segan. Siang harinya, di kantor, pikirannya terus terganggu. Saat rapat dengan para investor, wajah Aisyah tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ia bahkan tak menyadari rekan-rekannya memanggil namanya beberapa kali. "Pak Arman, Anda baik-baik saja?" Arman tersadar, lalu mengangguk singkat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak malam itu. Sore hari,
ia memutuskan pulang lebih awal. Ia ingin berbicara langsung dengan Aisyah. Namun ketika tiba di rumah, ia mendapati gadis itu sedang duduk di teras bersama Zahra, membantu anak kecil itu menulis huruf Arab. "Aisyah," panggil Arman pelan. Gadis itu menoleh, senyum lembutnya muncul. "Ya, Tuan." Arman menarik napas panjang. "Tadi malam, aku mendengar kamu berbicara dengan seseorang. Kamu sangat lancar berbahasa Inggris. Sebenarnya siapa kamu, Aisyah?" Suasana hening beberapa detik. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan daun mangga di halaman. Aisyah menunduk, lalu berbicara dengan suara yang tenang. "Saya hanya gadis biasa, Tuan. Dulu saya sempat kuliah, tapi tidak sempat menyelesaikannya." Arman mengerutkan dahi. "Kuliah? Di mana?" "Di salah satu universitas di kota. Sebelumnya saya sekolah di pesantren modern. Di sana kami belajar bahasa Arab dan Inggris." Arman tertegun. Ia tidak menyangka. "Tapi kenapa kamu memilih bekerja sebagai pembantu?" tanyanya lagi. Aisyah tersenyum, tapi matanya tampak berkaca. "Karena hidup tidak selalu berjalan seperti rencana. Ketika orang tua meninggal, saya tidak punya siapa-siapa. Saya hanya ingin bekerja dengan cara yang halal. Tidak penting pekerjaan apa, yang penting barokah." Jawaban itu membuat Arman terdiam lama. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini ia menilai gadis itu hanya dari luarnya. Sore itu, ia hanya bisa menatap Aisyah yang kembali tertawa bersama Zahra, seolah tidak ada beban di hidupnya. Tapi dalam hati Arman, ada sesuatu yang mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan sekadar rasa kagum, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan Arman tahu, setelah hari itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Hari-hari setelah percakapan sore itu terasa berbeda bagi Arman. Setiap kali melihat Aisyah berjalan di halaman sambil menuntun Zahra bermain, hatinya terasa hangat tapi juga gelisah. Ia mencoba menepis perasaan itu, namun tak bisa. Ada sesuatu dalam diri Aisyah yang membuatnya tenang, tapi juga membuatnya ingin tahu lebih dalam. Pagi itu, Arman memutuskan untuk mengajak bicara ibunya. Di meja makan, sambil menyeruput kopi hangat, ia berkata pelan, "Bu, kamu tahu banyak tentang Aisyah." Sang ibu menatapnya dengan lembut. "Tidak banyak, Men. Tapi dari awal aku sudah melihat kesungguhan hatinya. Dia gadis baik, sopan, dan pekerja keras." "Kenapa? Ada apa?" Arman menatap ke arah jendela, berpikir sejenak. "Aku mendengar dia bicara bahasa Inggris, bahkan bisa bahasa Arab. Sepertinya dia bukan gadis biasa." Ibunya tersenyum. "Mungkin memang bukan. Tapi bukankah justru itu yang membuatnya istimewa? Kadang Allah kirimkan seseorang dengan masa lalu yang tak terduga untuk mengubah hidup kita." Ucapan itu membuat Arman terdiam lama. Sore harinya, ia menemukan Aisyah sedang membaca buku di taman belakang. Bukan buku biasa, tapi kitab berbahasa Arab yang terlihat sudah lama. Arman mendekat pelan. "Kamu masih suka membaca kitab seperti itu?" tanyanya sambil duduk di bangku sebelahnya. Aisyah tersenyum lembut. "Iya, Tuan. Saya ingin tetap menjaga ilmu yang pernah saya pelajari dulu. Walau sekarang saya tidak lagi mengajar, tapi membaca membuat saya merasa dekat dengan masa lalu." "Dulu kamu mengajar?" "Pernah. Di pesantren kecil di kampung. Tapi hanya sebentar, sebelum pesantren itu tutup karena kekurangan dana." Arman memandangnya dengan kagum. "Kamu tahu, banyak orang yang setelah kehilangan segalanya, mereka menyerah. Tapi kamu tidak." Aisyah menunduk. "Saya tidak ingin menyerah, Tuan. Saya percaya, kalau kita sabar, Allah selalu punya cara menuntun kita pada tempat terbaik. Kadang bukan tempat yang kita harapkan, tapi yang kita butuhkan." Kata-katanya membuat suasana hening. Arman menatap wajah Aisyah lama, dan untuk pertama kali, ia melihat sosok yang bukan sekadar gadis sederhana, tapi seorang wanita kuat, berilmu, dan memiliki cahaya di hatinya. Beberapa minggu kemudian, kesempatan besar datang. Perusahaan Arman mendapat tawaran kerjasama dengan klien dari luar negeri, seorang investor asal Dubai. Pertemuan itu sangat penting. Namun ada satu kendala,
Arman membutuhkan penerjemah bahasa Arab yang bisa dipercaya. Saat ia menyebutkan hal itu di meja makan, ibunya langsung berkata, "Kenapa tidak minta bantuan Aisyah? Bukankah dia bisa bahasa Arab?" Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin itu ide bagus. Hari pertemuan pun tiba. Aisyah awalnya menolak halus. "Saya hanya pembantu, Tuan. Saya tidak pantas mendampingi Anda ke kantor." Tapi Arman berkata tegas, "Kamu bukan sekadar pembantu, Aisyah. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya." Aisyah akhirnya setuju. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan jilbab biru muda. Penampilannya anggun, sopan, dan sangat berwibawa. Semua karyawan di kantor menatap heran ketika melihat gadis itu berjalan di belakang Arman. Saat rapat dimulai, Aisyah duduk di sampingnya. Ketika klien dari Dubai berbicara dengan bahasa Arab, Aisyah menerjemahkannya dengan lancar, jelas, dan penuh percaya diri. Tak satu pun kata terlewat. Arman terkesima. Ia bahkan lupa sejenak bahwa gadis di sampingnya adalah orang yang dulu ia anggap hanya pekerja rumah tangga. Setelah pertemuan berakhir, klien dari Dubai menepuk bahu Arman dan berkata sambil tersenyum, "Anda beruntung memiliki penerjemah seperti dia. Gadis ini bukan hanya pintar, tapi punya adab yang luar biasa." Dalam perjalanan pulang, suasana mobil hening. Aisyah hanya menatap jalan, sedangkan Arman menatapnya dari kaca spion. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ucap Arman akhirnya. "Kamu membuatku bangga hari ini." Aisyah tersenyum lembut. "Alhamdulillah kalau saya bisa membantu." "Jangan bilang begitu lagi," kata Arman pelan. "Mulai sekarang, kamu bukan sekadar membantu. Kamu bagian dari yang membuat semua ini berjalan." Aisyah hanya menunduk, tapi di balik wajah tenangnya, ada air mata kecil yang hampir jatuh. Ia tak pernah menyangka, seseorang akan menghargainya seperti itu lagi. Dan sejak hari itu, setiap kali Arman menatap Aisyah, hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sejak istrinya pergi. Namun, dalam ketulusan itu, Allah sedang menyiapkan ujian baru, ujian tentang hati, dan tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tak disangka. Pagi itu, suasana kantor Arman berbeda dari biasanya. Semua staf tampak sibuk menyiapkan ruang rapat besar. Bendera kecil bertuliskan nama perusahaan dari Dubai dan Amerika sudah tertancap di atas meja panjang, menandakan pertemuan penting akan segera dimulai. Arman berdiri di depan kaca besar kantornya, menatap bayangan dirinya sendiri. Wajahnya tegas, tapi ada keraguan di dalam hatinya. Ia tahu hari ini akan menentukan arah kerja sama besar yang sudah lama ia perjuangkan. Tapi yang membuat pikirannya tak tenang justru bukan pertemuan itu, melainkan seseorang. Aisyah. Hari itu ia kembali memintanya datang ke kantor sebagai penerjemah. Bukan hanya karena kemampuan bahasanya, tapi karena kehadirannya yang entah kenapa membuat suasana tenang. Ketika Aisyah masuk ruangan, semua mata menoleh. Gadis itu mengenakan gamis biru tua dan jilbab abu lembut, wajahnya bersih dan teduh. Para pegawai yang tak mengenalnya saling berbisik, mengira dia adalah staf baru dari luar negeri. Pertemuan pun dimulai. Klien dari Dubai berbicara panjang dalam bahasa Arab, membahas angka, strategi, dan investasi. Semua mata tertuju pada Aisyah yang menerjemahkan dengan suara lembut tapi tegas, tanpa sedikit pun ragu. Setiap kalimatnya mengalir sempurna, seolah bahasa itu adalah bahasa ibu baginya. Bahkan salah satu perwakilan asing menatapnya kagum, lalu berbisik pada Arman, "Wanita itu luar biasa. Dari mana Anda menemukannya?" Arman hanya tersenyum samar. "Dia anugerah." Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Ketika selesai, para klien menyalami Arman dengan senyum puas. Kesepakatan berhasil dicapai. Di balik keberhasilan itu, Arman tahu ada seseorang yang pantas mendapat ucapan terima kasih paling besar. Namun sebelum ia sempat berbicara, Aisyah sudah lebih dulu mundur perlahan ke belakang, tak ingin menjadi pusat perhatian. Sikapnya tetap sederhana, tetap rendah hati, seperti tak merasa berjasa sedikit pun. Setelah semua tamu pergi, Arman menghampirinya di ruang tunggu. "Kamu luar biasa, Aisyah," katanya pelan. Aisyah tersenyum lembut. "Semua karena izin Allah, Tuan. Saya hanya menjalankan amanah." "Tapi kamu bukan hanya sekadar membantu.
Kamu menyelamatkan pertemuan ini. Tanpamu, aku mungkin kehilangan peluang besar. Aisyah menunduk, wajahnya bersemu merah. Saya senang bisa berguna. Beberapa karyawan lewat sambil berbisik kagum, dan Arman mulai menyadari satu hal, rasa hormatnya pada Aisyah tumbuh semakin dalam. Ia bukan lagi sekadar pembantu rumah tangga, tapi seorang wanita yang membawa kecerdasan, keikhlasan, dan ketenangan di setiap langkahnya. Hari itu berakhir dengan keberhasilan besar. Namun bagi Arman, keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya pada kontrak bisnis yang berhasil ditandatangani, melainkan pada perasaan baru yang tumbuh di hatinya. Perasaan yang selama ini ia kira sudah mati bersama kepergian istrinya. Malamnya, di rumah, Arman memandangi Zahra yang sedang tidur dengan senyum damai. Di sisi tempat tidur, terlihat Aisyah sedang menutupkan selimut untuk sang anak kecil dengan lembut. Ia membacakan doa, lalu menatap Zahra penuh kasih. Arman berdiri di ambang pintu, memperhatikan diam-diam. Di antara cahaya lampu kamar yang redup, wajah Aisyah tampak begitu tenang, seolah dipenuhi kedamaian yang sulit dijelaskan. Ketika Aisyah menoleh dan melihatnya, ia sedikit terkejut. "Oh, maaf, Tuan. Saya tidak tahu kalau Anda di sana." Arman tersenyum kecil. "Tidak apa. Aku hanya ingin bilang, terima kasih sudah membuat Zahra bahagia." Aisyah menunduk pelan. "Anak itu mengingatkanku pada diriku dulu, Tuan. Kesepian, tapi berusaha kuat." Arman menatapnya lama, lalu berbisik, "Kamu bukan orang biasa, Aisyah." Gadis itu tersenyum tenang, "Saya hanya berusaha menjadi orang yang bermanfaat, Tuan. Bukankah itu yang diajarkan oleh agama?" Ucapan itu menusuk lembut ke hati Arman. Ia merasa seperti baru saja diajarkan makna kesederhanaan oleh seseorang yang bahkan hidupnya penuh keterbatasan. Dan malam itu, di antara detik yang berjalan lambat, Arman menyadari sesuatu. Mungkin Allah sedang menunjukkan jalan baginya untuk menyembuhkan luka lama. Lewat seorang gadis sederhana, yang datang bukan untuk meminta, tapi memberi arti baru pada hidupnya. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah keberhasilan pertemuan besar itu. Namun bagi Arman, ada perubahan yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali Aisyah berbicara, entah mengapa jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap kali ia tersenyum, dunia seolah berhenti sejenak. Ia berusaha menepis perasaan itu. Bagaimanapun juga, Aisyah adalah karyawannya, orang yang selama ini membantu di rumahnya. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin perasaan itu tumbuh dan menguat. Suatu pagi, ketika sinar matahari menyinari ruang makan, Arman memperhatikan Aisyah sedang menyiapkan sarapan untuk semua orang. Wajahnya tampak lelah tapi damai. Saat Zahra berlari menghampirinya dan memeluknya erat, Aisyah tertawa lembut. "Bunda Aisyah, hari ini aku dapat nilai bagus," seru Zahra bangga sambil menunjukkan buku catatannya. Aisyah berjongkok, mencium kening anak kecil itu, lalu berkata lembut, "Alhamdulillah, Zahra hebat. Jangan lupa bersyukur ya, semua keberhasilan datang dari Allah." Arman melihat adegan itu dari meja makan, dan dadanya terasa hangat. Ada sesuatu yang mengisi ruang kosong di hatinya. Aisyah bukan hanya perhatian pada Zahra, tapi juga menanamkan nilai yang baik padanya. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun sebelumnya. Sore harinya, Arman mengajak Zahra dan Aisyah jalan-jalan ke taman kota. Ia berdalih ingin menyegarkan pikiran, padahal sebenarnya ia hanya ingin lebih lama berada di dekat mereka. Taman itu ramai oleh keluarga yang bermain, anak-anak berlarian, dan suara tawa memenuhi udara. Aisyah duduk di bangku sambil memperhatikan Zahra yang bermain balon sabun dengan anak-anak lain. Angin sore meniup lembut jilbabnya. Arman duduk di sampingnya. "Kamu sering datang ke tempat seperti ini?" tanyanya pelan. Aisyah tersenyum kecil. "Dulu sering, Tuan. Tapi sekarang jarang. Saya lebih banyak di rumah." "Kenapa?" "Karena bagi saya, rumah yang dipenuhi doa sudah cukup indah. Tempat yang tenang itu lebih baik daripada tempat yang ramai tapi kosong dari zikir." Arman terdiam. Jawaban itu sederhana tapi begitu dalam. Ia menatap Aisyah dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai wanita yang membawa ketenangan batin yang selama ini ia cari. Namun di dalam hatinya, muncul rasa takut.
Takut jika perasaannya adalah salah. Takut jika Aisyah tidak akan pernah melihatnya lebih dari sekadar majikan. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Arman berjalan sebentar menjauh untuk menelpon klien luar negeri. Ketika ia kembali, dilihatnya Aisyah sedang membantu seorang ibu tua yang terjatuh di dekat taman. Tanpa ragu, gadis itu menolongnya, menuntunnya ke bangku, dan menenangkan anak-anak yang panik. Melihat itu, Arman semakin yakin bahwa gadis itu berbeda. Ia bukan hanya cerdas dan berilmu, tapi memiliki hati yang lembut, penuh kasih. Malamnya, ketika mereka pulang, Zahra tertidur di mobil, memeluk bonekanya. Arman melirik Aisyah di kursi depan. "Aku tidak tahu bagaimana bisa kamu selalu tenang, bahkan di situasi sulit," ucapnya. Aisyah menatap jalan, lalu menjawab dengan suara lembut. "Karena saya percaya, Tuan, setiap masalah itu datang dengan rahmat. Kalau kita ikhlas, Allah akan selalu beri jalan keluar." Ucapan itu membuat Arman tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya diam, tapi di dalam dadanya, ada perasaan hangat yang terus tumbuh. Malam itu, ketika sampai di rumah, Aisyah menurunkan Zahra dengan hati-hati lalu membawanya ke kamar. Arman menatap mereka dalam diam, menyadari betapa lengkap pemandangan itu, seorang wanita lembut, dan anaknya yang tersenyum dalam pelukan kasih. Dan di sanalah, dalam keheningan malam itu, Arman akhirnya mengakui sesuatu dalam hatinya. Ia jatuh cinta. Bukan pada kecantikan, bukan pada status, tapi pada ketulusan dan cahaya iman yang terpancar dari diri Aisyah. Namun Arman tahu, cinta ini tidak boleh tergesa-gesa. Ia harus memastikan bahwa perasaan ini bukan karena kesepian, tapi karena benar-benar cinta yang diridhai Allah. Malam itu, ia berdoa lama di ruang kerjanya, dengan hati yang bergetar, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan di antara keheningan malam, doa itu bergema dalam hati yang baru saja kembali hidup setelah sekian lama tertidur. Pagi itu udara terasa lembut, sinar matahari masuk melalui tirai ruang tamu yang setengah terbuka. Aisyah sedang menata bunga di vas kaca, sementara Zahra berlari-lari kecil sambil membawa bonekanya. Suara tawa anak kecil itu memenuhi rumah, membuat suasana terasa hangat. Dari tangga atas, Arman memperhatikan pemandangan itu dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menyandarkan tubuh di pagar tangga, memperhatikan bagaimana Aisyah berbicara lembut pada Zahra, bagaimana setiap gerakannya memancarkan ketenangan. Sejak beberapa minggu terakhir, Arman semakin sering melibatkan Aisyah dalam urusan kantor. Bukan karena ia ingin memanfaatkannya, tapi karena Aisyah benar-benar punya kemampuan. Setiap kali berhadapan dengan tamu asing, Aisyah selalu mampu menjembatani percakapan dengan elegan dan beradab. Namun di balik semua itu, Arman tahu, hatinya tak lagi sama. Ia berusaha menjaga diri, menahan rasa yang semakin kuat. Setiap malam, ia berdoa lama, memohon agar Allah menuntunnya. Ia tak ingin perasaannya hanya hawa nafsu yang menyesatkan. Ia ingin jika jatuh cinta, maka cintanya suci, dan diridhai olehnya. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Arman berbicara dengan ibunya di ruang tamu. "Bu," katanya pelan, "aku sudah lama sendiri. Tapi entah kenapa, sejak Aisyah datang, rumah ini terasa hidup. Zahra bahagia, dan aku juga merasa tenang." Ibunya menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Nak, kalau Allah sudah menulis takdir seseorang untukmu, maka tak ada yang bisa menghalangi. Tapi pastikan niatmu lurus. Jangan karena kasihan, jangan karena kesepian. Cinta sejati itu harus karena ibadah." Arman menunduk. Ucapan ibunya menembus hatinya. "Aku ingin mencintainya dengan cara yang benar, Bu," katanya lirih. Ibunya tersenyum. "Kalau begitu, mintalah restu pada Allah. Kalau gadis itu memang jodohmu, semuanya akan dimudahkan." Beberapa hari kemudian, Arman memberanikan diri berbicara dengan Aisyah. Ia menunggu waktu yang tepat, sore hari, ketika Zahra sedang tidur dan udara terasa teduh. Aisyah sedang menyapu halaman ketika Arman datang menghampiri. Ia tampak terkejut melihat majikannya berdiri di depan pintu, sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Saya buatkan teh. Maukah kamu duduk sebentar?" kata Arman pelan. Mereka duduk berdua di teras belakang. Suara burung sore terdengar dari kejauhan. "Aisyah,
ucap Arman perlahan, aku ingin tanya sesuatu. Kamu pernah berpikir untuk menikah lagi? Aisyah terdiam. Tatapannya menunduk, tangannya menggenggam ujung jilbabnya. Saya belum terpikir, Tuan. Hidup saya masih berantakan. Saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Arman menatapnya dengan tenang. Justru itu, Aisyah, kamu tidak perlu punya segalanya untuk dicintai. Karena cinta sejati bukan tentang harta, tapi tentang hati yang tulus. Aisyah menoleh, matanya berkaca. Tuan Arman, saya takut. Takut salah menafsirkan kebaikan Anda. Takut kalau saya hanyalah kasihan di mata Anda. Arman menggeleng pelan. Tidak, Aisyah. Aku tidak mengasihanimu. Aku menghormatimu. Aku mengagumimu. Kamu membawa cahaya ke rumah ini, ke hati Zahra, dan ke hidupku yang lama gelap. Air mata menetes di pipi Aisyah. Ia mencoba menahan, tapi suaranya bergetar. Tuan, saya hanyalah wanita sederhana. Saya tidak pantas bersanding dengan orang sepertimu. Arman menatapnya lembut. Yang membuat seseorang pantas bukan hartanya, tapi ketulusannya. Aku tidak mencari kecantikan, aku tidak mencari kemewahan. Aku hanya ingin wanita yang bisa menuntun hatiku lebih dekat pada Allah. Suasana terdiam. Angin sore berembus, membawa aroma melati dari taman belakang. Aisyah menunduk dalam-dalam, lalu berkata lirih, kalau begitu, biarlah Allah yang menjawab doa kita, Tuan. Arman tersenyum, itu yang aku harapkan. Malam itu, Arman sujud lama sekali. Ia menangis dalam doa, memohon petunjuk agar langkahnya diberkahi. Di kamar lain, Aisyah juga meneteskan air mata di sajadahnya. Ia berdoa hal yang sama, agar jika perasaan itu benar, maka Allah menjadikannya jalan menuju kebaikan. Dan sejak malam itu, keduanya membawa doa yang sama di hati masing-masing, tanpa saling tahu bahwa mereka sedang memohon pada Tuhan yang sama, dengan kalimat yang hampir serupa. Doa yang kelak akan berbuah cinta, yang tumbuh bukan karena keinginan manusia, tapi karena izin Allah yang menautkan dua hati dalam waktu yang paling tepat. Waktu berlalu pelan, seolah memberi ruang bagi hati Arman dan Aisyah untuk semakin yakin akan perasaan masing-masing. Rumah yang dulu sunyi kini benar-benar hidup. Zahra tumbuh ceria, kedua orang tua Arman tampak bahagia, dan suasana rumah selalu dipenuhi tawa serta ketenangan. Suatu sore yang teduh, ketika langit memerah di ufuk barat, Arman mendekati ibunya di ruang keluarga. Dengan suara tenang tapi bergetar, ia berkata, Bu, aku sudah mantap. Aku ingin melamar Aisyah. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku benar-benar mencintainya. Ibunya menatapnya dengan mata hangat, lalu berkata pelan, kalau itu niatmu, Bu akan sepenuhnya merestui. Allah tahu isi hatimu, Nak, lakukanlah dengan cara yang mulia. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan kecil yang pernah Aisyah tinggali dulu. Ia datang bersama kedua orang tuanya, bukan sebagai majikan, tapi sebagai pria yang ingin melamar wanita yang ia cintai. Aisyah terkejut ketika melihat mereka datang. Wajahnya pucat, langkahnya gugup, dan suaranya gemetar ketika berkata, Tuan, maksudnya apa ini? Arman menatapnya lembut. Aisyah, aku datang bukan sebagai tuanmu. Aku datang sebagai seorang laki-laki yang ingin meminangmu. Aku tidak ingin hubungan ini menjadi sekadar perasaan, aku ingin menjadikannya ibadah. Air mata menetes di pipi Aisyah. Ia menunduk dalam-dalam. Tuan, saya takut. Takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Takut tidak bisa sepadan denganmu. Arman tersenyum tenang. Kamu tidak perlu jadi sempurna, Aisyah. Aku hanya ingin kamu tetap seperti dirimu sekarang. Wanita yang ikhlas, yang sabar, dan yang selalu mengingatkan untuk dekat pada Allah. Itu sudah cukup membuatmu lebih berharga dari siapapun. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar suara angin menyapu daun-daun di halaman kecil itu. Lalu ibu Arman mendekat dan menggenggam tangan Aisyah. Anakku, sejak kamu datang ke rumah kami, kebahagiaan ikut datang bersamamu. Zahra tertawa lagi, Arman tersenyum lagi, dan kami semua merasakan kedamaian. Kalau kamu bersedia, jadilah bagian dari keluarga ini. Aisyah tak mampu menahan air matanya lagi.
Ia menangis dalam diam, lalu berlutut pelan dan mencium tangan Ibu Arman. Kalau ini memang takdir yang Allah pilihkan, saya menerima dengan segala kerendahan hati. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana itu digelar di halaman rumah keluarga Arman. Tanpa kemewahan, tanpa sorotan lampu besar, hanya bunga-bunga segar, keluarga dekat, dan senyum tulus yang mengisi udara sore itu. Arman mengenakan baju koko putih, sementara Aisyah memakai gamis putih polos dan jilbab lembut yang menambah cahaya di wajahnya. Saat ijab kabul diucapkan, suara Arman bergetar, tapi tegas. Air mata mengalir di pipi ibunya dan Zahra yang berdiri di sampingnya. Ketika semua doa selesai dibacakan, Arman menatap istrinya dengan mata berkaca. Aku tidak pernah menyangka, kebahagiaan itu datang dari arah yang paling sederhana, katanya perlahan. Aisyah menunduk, suaranya pelan tapi pasti. Karena Allah tidak melihat siapa kita di masa lalu, tapi apa niat kita di masa depan. Zahra berlari memeluk mereka berdua sambil berseru, sekarang aku punya ibu lagi. Semua orang tertawa haru. Di antara tawa itu, Arman memejamkan mata sejenak, berterima kasih dalam hati kepada Sang Pencipta. Dulu, ia hidup dalam kesepian, kehilangan arah, tenggelam dalam dunia tanpa makna. Tapi kini, ia menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak datang dari ketertarikan semata, tapi dari cahaya iman dan ketulusan yang menumbuhkan kedamaian. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Arman menggenggam tangan istrinya dan berbisik lembut. Aku tidak mencari kecantikan, aku mencari ketenangan. Aku tidak mencari harta, aku mencari keberkahan. Dan kamu, Aisyah, adalah jawaban dari semua doa yang pernah aku bisikkan pada Allah. Aisyah menatapnya dengan mata yang berkaca, lalu menjawab, dan aku, Tuan Arman, tidak pernah tahu apa arti cinta sejati sampai Allah mempertemukanku denganmu. Di halaman rumah yang kini penuh cahaya lampu lembut, mereka berdiri berdua, memulai lembaran baru, bukan tentang kekayaan, bukan tentang status, tapi tentang dua hati yang disatukan oleh niat suci dan cinta yang tumbuh dengan izin Allah.